bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 10.1. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Baik anak-anak, Ibu mulai dari soal nomor 1. Suatu ketika Rohim merencanakan untuk menemui dua teman lamanya, Wakid dan Dani. Rohim bingung untuk memutuskan teman manakah yang akan ditemui lebih dahulu. Dia memutuskan, jika saya mendapati lampu merah pada rambu lalu lintas di depan, saya akan menemui Wakid lebih dahulu. Jika selain itu, saya akan menemui Dani lebih dahulu. Lampu merah menyala selama 30 detik, lampu hijau menyala selama 27 detik, dan lampu kuning menyala selama 3 detik. Ketiga warna lampu tersebut berganti warna secara bergantian. Berikan komentar kalian, apakah cara yang digunakan Rohim tersebut fair atau tidak. Baik, Ibu bahas soal nomor 1 anak-anak. Ini peluang untuk Wakid, untuk mengunjungi Wakid adalah lampu merah, yaitu 30 detik dari 60 detik. Ini kalau dalam bentuk perbandingan anak-anak menjadi 30/60 atau 1/2. Jadi peluang Wakid untuk hal ini adalah 1/2 anak-anak. Sedangkan peluang Dani adalah untuk lampu hijau dan lampu kuning, yaitu 27 detik ditambah 30 detik sama dengan 30 detik dari 60 detik, sama dengan 30/60 sama dengan 1/2. Cara yang digunakan Rohim fair karena ada dua peluang anak-anak dan kedua peluang besarnya sama, yaitu 1/2. Nomor 2 anak-anak, jelaskan di antara benda-benda berikut yang bisa digunakan untuk memutuskan suatu hal yang melibatkan dua orang secara fair. Jika bisa, jelaskan penyebabnya. Jika tidak bisa, bagaimana caranya agar fair. Yang pertama adalah soal A adalah koin, ada sisi angka dan gambar. Baik, Ibu bahas untuk koin anak-anak. Untuk koin ini adalah fair anak-anak karena ada dua peluang, yaitu angka dan gambar, dan kedua peluang ini besarnya sama, yaitu 1/2. Selanjutnya, 3 kantung berisi 3 kelereng berbeda warna. Untuk soal B ini tidak fair anak-anak. Tidak fair karena ada 3 peluang, sedangkan banyak orangnya adalah ada 3 orang. Agar fair maka harus 1 kelereng harus diambil, sehingga ada 2 kelereng dengan 2 peluang dan besarnya peluang sama, yaitu 1/2. Lanjut, yang C adalah dadu 6 sisi. Untuk dadu 6 sisi adalah fair anak-anak. Untuk dadu 6 sisi adalah fair dengan syarat ini, karena dadu 6 sisi bisa dibagi menjadi 2 kelompok, misalnya mata dadu ganjil dan genap, sehingga ada 2 peluang yang besarnya sama, yaitu 3/6 atau 1/2. Selanjutnya soal D anak-anak. Kantong berisi 8 kelereng berwarna berbeda. Baik, untuk soal D ini juga fair karena kelereng bisa dibagi dalam 2 kelompok warna. Setiap kelompok berisi 4, sehingga ada 2 peluang yang sama, yaitu 4/8 atau 1/2. Lanjut soal E anak-anak. Spinner dengan 12 bagian. Juring dengan ukuran sama tetapi warna berbeda. Ukuran juring sama anak-anak, ada 12 bagian. Jadi spinner ini fair. Spinner fair karena bisa dibagi menjadi 2 kelompok warna. Setiap kelompok berisi 6 warna anak-anak, sehingga ada 2 peluang yang sama, yaitu besarnya 6/12 atau 1/2. Soal nomor 3 anak-anak. Eva melakukan percobaan penggelindingan dadu, kemudian mencatatnya sebagai berikut. Percobaan penggelindingan dadu, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah ada, muncul berapa kali anak-anak? Untuk soal A,
Berapa kali Eva melakukan percobaan penggelindingan dadu? Ibu tuliskan dalam berapa kali itu NP anak-anak, banyaknya percobaan. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3. Ini sama dengan 27 kali. Selanjutnya soal B. Eva mengatakan, jika saya menggelindingkan dadu sekali lagi, maka peluang munculnya mata dadu 3 lebih besar daripada mata dadu 4. Setujukah kalian dengan perkataan Eva tersebut? Jelaskan. Kalau kita amati anak-anak, peluang mata dadu 3, keluar mata dadu 3 yaitu 6, dari keseluruhan peluang yaitu tadi, dari keseluruhan penggelindingan yaitu 27. Peluangnya berarti 6 per 27. Sedangkan untuk mata dadu 4 ini keluar 7 kali, maka peluangnya adalah 7 per 27. Apakah kita setuju? Jawabannya tidak setuju. Karena peluang munculnya mata dadu 4 lebih besar daripada mata dadu 3. Sehingga bila ditambah 1 penggelindingan lagi, peluang mata dadu 4 tetap lebih besar kalau dibandingkan mata dadu 3. Soal C. Dengan menggunakan dadu yang sama dengan Eva, Evi melakukan percobaan menggelindingkan dadu sebanyak 6 kali. Bagaimanakah kemungkinan di antara 6 percobaan tersebut hasilnya mata dadu 3? Ibu jawab soal C. Ini peluang untuk munculnya mata dadu 3 untuk 1 kali pelemparan adalah 1 per 6 anak-anak. Sedangkan banyak keseluruhan percobaan ada 6. Maka peluang untuk mata dadu 3 adalah 1 per 6 dikali 6 sama dengan 1. Jadi peluangnya adalah muncul 1 kali. Lanjut soal D. Andaikan Evi melakukan percobaan sebanyak 18 kali, berapakah perkiraan kalian hasilnya adalah mata dadu 3? Ini peluang untuk 1 kali pelemparan untuk mata dadu 3 ada 1 per 6 anak-anak, dan banyak pelemparannya ada 18 kali. Maka peluang perkiraan keluar mata dadu 3 adalah 1 per 6 dikali 18 sama dengan 3 kali. Nomor 4 anak-anak. Suatu ketika guru matematika mengadakan seleksi siswa untuk mewakili sekolah cendekia. Siswa yang bisa dikirimkan hanya siswa kelas 7. Beliau memutuskan untuk memilih 3 orang dari tiap-tiap kelas 7 paralel yang ada di sekolah. Berikut disajikan data jumlah siswa dalam kelas 7. Kuota peserta olimpiade untuk kelas 7A banyak siswa 30, kuotanya 3. Di sini ada kelas 7A sampai dengan E anak-anak. Soal A, berikan komentar kalian, apakah cara yang dilakukan guru matematika tersebut fair? Baik, Ibu bahas dari soal A anak-anak. Kita cari dulu peluangnya. Ini adalah peluang teoretik untuk kelas 7A adalah 3 per 30. Selanjutnya, kelas 7B peluangnya adalah 3 per 35. Kelas 7C peluangnya adalah 3 per 36. Kelas 7D peluangnya adalah 3 per 29. Kelas 7E peluangnya adalah 3 per 20. Cara guru matematika tersebut tidak fair karena tiap-tiap kelas memiliki peluang yang besarnya berbeda. Lanjut soal B anak-anak. Andaikan kalian sangat ingin lulus seleksi dan kalian bisa memilih ikut seleksi di kelas mana saja, manakah kelas yang kalian pilih? Mengapa kelas itu yang kalian pilih? Ini Ibu bahas soal B anak-anak. Peluang dari yang terkecil adalah 3 per 36, selanjutnya 3 per 35, 3 per 30, 3 per 29, dan 3 per 20. Ini kalau kita amati dari kelasnya, peluang C ini paling kecil, selanjutnya peluang 7B, 7A, 7D, dan yang paling besar adalah 7E. Jadi kelas yang saya pilih adalah kelas 7E karena memiliki peluang yang paling besar yaitu 3 per 20 untuk bisa lolos seleksi. Nomor 5 anak-anak.
Dalam suatu percobaan penggelindingan dadu, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sebanyak 1 kali, tentukan A. Kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai dengan 6. Berarti N-nya banyak kemunculan untuk mata dadu 1 sampai dengan 6 adalah 6/6 kemungkinannya, karena 1 sampai dengan 6 anak-anak ini sama dengan 1 atau 1 kali. Yang B, kejadian muncul mata dadu 7, N7, karena 7 itu tidak ada, bukan merupakan titik sampel anak-anak, di situ 0 karena tidak ada, maka kemungkinannya kejadian muncul mata dadu 7 adalah 0/6 sama dengan 0 kali. Selanjutnya, kejadian muncul mata dadu 5, N5, karena titik sampelnya ada 1 dan ruang sampelnya ada 6, banyak ruang sampelnya ada 6, maka kejadian muncul mata dadu 5 kemungkinannya ada 1/6 kali. Lanjut soal nomor 6 anak-anak. Perhatikan beberapa kejadian berikut. Tentukan kejadian mana yang menurut kalian tidak mungkin terjadi atau mustahil, mungkin terjadi, dan pasti terjadi. Dengan menerapkan prosedur saintifik, mengamati, menanya, menggali informasi, menalar, berbagi, silahkan lengkapi tabel berikut. Kejadian nomor 1, suatu ketika di tahun ini kalian akan diberi ujian matematika. Kemungkinan terjadi adalah pasti. Kejadian kedua, sebuah segitiga mempunyai 2 buah segitiga tumpul. Ini mustahil, tidak mungkin terjadi anak-anak. Selanjutnya, kejadian ketiga, 3 hari lagi akan hujan. Kemungkinan terjadi adalah mungkin. Selanjutnya, kejadian keempat, sebuah kubus mempunyai 6 sisi. Karena kubus mempunyai 6 sisi berbentuk persegi, maka kemungkinan terjadi adalah pasti. Kejadian kelima, suatu hari manusia akan meninggal dunia. Kemungkinan terjadi adalah pasti. Soal ke-6, kejadian ke-6, jumlah 2 bilangan ganjil merupakan bilangan ganjil. Kemungkinan terjadi mustahil, karena jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Kejadian ke-7, bila sebuah dadu dilempar akan muncul mata dadu 8. Kemungkinan terjadi adalah mustahil, karena mata dadu pada dadu hanya sampai 6 dan 8 ini bukan merupakan titik sampel, jadi mustahil. Kejadian ke-8, orang yang digigit nyamuk akan terserang demam berdarah. Kemungkinan terjadi adalah mungkin, karena belum tentu nyamuk yang menggigit adalah nyamuk penyebab demam berdarah. Kejadian ke-9, semua bilangan prima pasti ganjil. Jawabannya adalah mustahil, karena bilangan prima tidak semuanya ganjil, tetapi ada yang genap, yaitu 2. Soal nomor kejadian ke-10, jika suatu uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar atau angka. Ini jawabannya pasti, karena satu uang logam ini ada 2 sisi, yaitu gambar dan angka. Kejadian ke-11, besok matahari akan terbit. Kemungkinannya adalah pasti. Selanjutnya, kejadian ke-12, jumlah hari dalam 1 tahun adalah 366. Ini mungkin, karena jumlah hari dalam 1 tahun ada 336, dan ini untuk tahun kabisat. Untuk tahun yang bukan kabisat adalah 365, jadi mungkin. Selanjutnya, kejadian ke-13, ada suatu bilangan ganjil habis dibagi 2. Ini mustahil, karena kalau suatu bilangan ganjil kalau dibagi 2 hasilnya pasti pecahan. Jika ketiga kondisi tersebut mustahil, mungkin, pasti direpresentasikan dalam persentase, tentukan bilangan persentase yang sesuai dengan tiap-tiap kondisi tersebut. Jelaskan. Baik, persentase untuk mustahil, karena kejadiannya kemungkinannya 0, maka persentasenya adalah 0 dikali 100% sama dengan 0%. Selanjutnya, persentase mungkin, karena kemungkinannya ini mungkin terjadi atau tidak terjadi, berarti ada 2 kemungkinan anak-anak. Berarti persentase mungkinnya adalah
1/2 kali 100% sama dengan 50%. Selanjutnya untuk persentase pasti, karena pasti terjadi, maka persentase pasti adalah 1 kali 100% sama dengan 100%. Nomor 7 anak-anak. Pada beberapa situasi berikut, tentukan situasi yang fair atau tidak fair, jelaskan. Soal 7A, suatu kantong berisi 10 kelereng merah dan 10 kelereng putih. Azin disuruh mengambil 1 kelereng dari dalam kantong. Jika Azin mendapatkan kelereng merah, dia bisa mendapatkan hadiah sepeda baru dari ibunya. Jika Azin mendapatkan kelereng merah, di sini Bu ganti dengan putih anak-anak karena ada merah dan putih, ia tidak mendapat hadiah. Jawabannya untuk 7A adalah fair anak-anak, karena ada 2 pilihan yaitu merah dan putih, dan ada 2 peluang yang sama karena di sini 10 kelereng dan 10 kelereng merah dan 10 kelereng putih. Dan ada peluang yang sama antara kelereng merah dan kelereng putih, yaitu peluangnya 10/20 sama dengan 1/2. Lanjut soal B, suatu dadu memiliki 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dadu tersebut digunakan mengundi siapa yang berhak memilih gawang dalam permainan sepak bola. Jika yang muncul adalah mata dadu 1 atau 6, maka tim A berhak memilih gawang lebih dulu. Jika selain itu, tim B yang berhak memilih gawang. Jawaban untuk soal 7B adalah tidak fair anak-anak, karena ada 2 pilihan, tetapi besar peluangnya berbeda. Peluang tim A adalah 2/6, dan ini peluang tim A sama dengan 2/6, dan peluang tim B sama dengan 4/6. Sehingga lebih besar peluang tim B daripada peluang tim A. Ini namanya tidak fair. 8 anak-anak. Suatu spinner dibuat seperti pada gambar di samping. Apakah spinner tersebut bisa digunakan untuk mengambil keputusan dengan fair yang melibatkan masalah antara 2 orang? Jelaskan. Di sini sudah ada gambar spinnernya anak-anak, ada 2 warna, dibagi menjadi 2 warna, yaitu warna kuning dan warna hijau, dan keduanya sama luas. Jawabannya adalah dapat, karena spinner tersebut terbagi menjadi 2 bagian yang sama luas, sehingga memiliki 2 peluang yang sama besar, yaitu 1/2. Nomor 9 anak-anak. Suatu tutup botol seperti pada gambar di samping digunakan untuk mengundi regu yang berhak memilih bola terlebih dahulu dalam suatu permainan sepak bola. Apakah tutup botol fair untuk membuat suatu keputusan? Jelaskan. Ini gambar tutup botolnya anak-anak. Jawabannya adalah fair, karena tutup botol memiliki 2 sisi atas dan bawah, sehingga ini peluangnya sama, sehingga ada 2 peluang yang sama besar, yaitu 1/2. Nomor 10 anak-anak. Pada percobaan pelemparan 1 koin uang logam, sisi angka dan sisi gambar sebanyak 100 kali, muncul sisi angka sebanyak 45 kali. Tentukan A, peluang empirik muncul sisi angka. Baik, Ibu bahas untuk soal A. Ini percobaannya sebanyak 100 kali anak-anak. Selanjutnya banyak peluang dari kejadian A, yaitu 45 kali. Ini sisi angka Ibu sebut dengan kejadian A, banyaknya 45 kali. Sehingga peluang empirik atau FA itu sama dengan NA dibagi M, sama dengan 45 dibagi 100. Kalau kita sederhanakan, dibagi 5 dibagi 5 sama dengan 9/20. Selanjutnya untuk soal B, peluang empirik muncul sisi gambar. Baik, Ibu bahas soal B anak-anak. M-nya adalah 100 kali, percobaannya 100 kali. N, A komplement berarti selain angka, yaitu gambar, adalah 100 dikurang 45 sama dengan 55 kali. Sehingga peluang empirik A komplement, atau ini untuk gambar anak-anak, sama dengan 55/100. Kalau kita sederhanakan, dibagi 5 dibagi 5 sama dengan 11/20.
Nomor 11 anak-anak. Pada percobaan penggelindingan dadu sebanyak 180 kali, mata dadu 2 muncul sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Baik, ini penggelindingannya, percobaannya ada 180 kali, berarti M-nya 180 kali anak-anak. Selanjutnya, banyak titik sampel, ini ada 30 kali karena muncul 30 kali anak-anak. Selanjutnya, peluang empirik atau FA ini sama dengan NA per M, sama dengan 30 per 180, sama dengan 1 per 6. Nomor 12 anak-anak. Pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, kuning, dan biru, didapatkan hasil sebagai berikut. Kelereng hitam 22 kali, kelereng putih 26 kali, kelereng biru 24 kali. Jika percobaan dilakukan 100 kali, tentukan A. Peluang empirik kejadian terambil kelereng putih. Baik, Ibu bahas soal nomor 12 ini anak-anak. Ini banyak percobaan adalah 100 kali anak-anak. Dan ini kejadian atau titik sampel untuk kelereng hitam adalah 22 kali. Titik sampel untuk kelereng putih banyaknya adalah 26 kali. Banyak titik sampel kelereng berwarna biru 24 kali. Sehingga banyak titik sampel untuk kelereng kuning ini sama dengan 100 dikurang dengan 22 dikurang 26 dikurang 24. Atau Ibu tulis di sini biar anak-anak tidak bingung. 100 dikurang 22 ditambah 26 ditambah 24 sama dengan 100 dikurang dengan 72 sama dengan 28. Ini selanjutnya untuk soal A ditanyakan peluang empirik untuk kelereng putih. Peluang empirik kejadian terambil kelereng putih adalah NP per M sama dengan 26 untuk putihnya per 100. Kalau Ibu sederhanakan dibagi 2 menjadi 13 per 50. Soal B. Peluang empirik kejadian terambil kelereng kuning. Berarti FK sama dengan NK per M. Ini N anak-anak. Selanjutnya sama dengan 28 per 100. Ibu bagi 4 sama dengan 7 per 25. Dan soal C, peluang empirik kejadian terambil selain kuning. Ini peluang terambil selain kuning berarti kuning peluang empirik komplement dari kuning. Berarti peluang dari hitam kejadian atau titik sampel dari hitam ditambah jumlah titik sampel dari putih ditambah jumlah titik sampel biru dibagi dengan seluruh percobaan 100. Ini 22 ditambah 26 ditambah 24 per 100 sama dengan 72 per 100. Kalau Ibu sederhanakan dibagi 4 ini 18, selanjutnya dibagi 4 25. Ini jadi peluang untuk selain kuning adalah 18 per 25. Nomor 13 anak-anak. Berapakah perkiraanmu akan muncul mata dadu 3 saat dilakukan percobaan pengelindingan sebuah dadu sebanyak 360 kali? Ini Ibu bahas soal nomor 13 anak-anak. Peluang teoretik atau P kejadian A untuk mata dadu 3 adalah NA per NS, di mana banyak titik sampel kejadian A atau mata dadu 3 ada 1 dan banyak ruang sampel ada 6. Ini untuk satu dadu. Jadi peluang teoretiknya adalah 1 per 6. Selanjutnya peluang empirik atau FA untuk mata dadu 3, di mana tadi banyak pengelindingan adalah 360 kali anak-anak. Ini sama dengan PA dikali dengan M, sama dengan 1 per 6 dikali dengan 360 sama dengan 60 kali. Nomor 14 anak-anak. Dadu kuning dan biru digelindingkan bersama-sama.
Soal A, tentukan NA untuk A kejadian muncul mata dadu 1 pada dadu kuning dan mata dadu ganjil pada dadu biru. Ibu bahas soal A, titik sampel kejadian A adalah 1, 1, 1 kuning dan 1 biru, 1, 3, 1 kuning, 3 biru, dan 1, 5, 1 kuning, 5 biru. Jadi, tentukan NA-nya, banyak titik sampelnya atau NA adalah 1, 2, 3 sama dengan 3. Soal B, tentukan semua titik sampel kejadian jumlah mata dadu kuning dan biru adalah 6. Baik, Ibu bahas soal B anak-anak. Titik sampel kejadian A sama dengan ini 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Ini kalau kita jumlahnya adalah 6. 6, 6, 6, 6, dan 6. Nomor 15 anak-anak. Peluang muncul angka atau gambar pada pelemparan sebuah mata uang logam adalah sama. Soal A, berapakah frekuensi harapan muncul angka jika uang itu dilempar 100 kali? Soal B, berapakah frekuensi harapan muncul angka jika uang itu dilempar 150 kali? Frekuensi harapan kejadian A yang dilakukan sebanyak N kali percobaan biasanya dirumuskan dengan FHA sama dengan PA dikali N, di mana PA sama dengan peluang kejadian A. Baik, Ibu bahas mulai dari soal A anak-anak. Peluang A atau peluang teoretik A adalah 1/2 karena titik sampelnya 1 yaitu angka dan ruang sampelnya ada 2 yaitu angka dan gambar. Selanjutnya ini banyaknya percobaan ada 100 berarti N-nya 100. FH atau frekuensi harapan untuk angka sama dengan PA dikali N. PA-nya sama dengan 1/2 dikali 100 sama dengan 50. Selanjutnya soal B anak-anak. Peluang teoretik atau peluang A adalah 1/2, titik sampelnya 1, ruang sampelnya 2. Dan N-nya percobaannya 150. Selanjutnya, frekuensi harapan untuk angka adalah PA dikali N sama dengan setengah dikali 150 sama dengan 75. Nomor 16 anak-anak. Sebuah kantong berisi kelereng merah dan putih. Jika peluang terambil kelereng merah adalah 1/3, tentukan A. Frekuensi harapan terambil kelereng merah dari 30 pengambilan. B. Frekuensi harapan terambil kelereng putih dari 45 pengambilan. Baik, Ibu bahas soal nomor 16. Ini peluang untuk merah adalah 1/3, sehingga peluang untuk putih adalah 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Ibu bahas soal A, N-nya adalah 30 pengambilan anak-anak, berarti FH untuk merah adalah peluang merah dikali N. Peluang untuk merah adalah 1/3 dikali N-nya adalah 30. Ini sama dengan 30 dibagi 3, 10. Selanjutnya untuk soal B anak-anak. N-nya adalah 45, jadi frekuensi harapan untuk P adalah peluang P dikali N sama dengan 2/3 dikali 45 sama dengan dibagi 3, 1 dibagi 3, 15 sama dengan 30. Nomor 17 anak-anak. Dadu hitam dan putih digelindingkan secara bersama-sama 36 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 adalah. Baik, Ibu bahas soal nomor 17 anak-anak. Banyak ruang sampel untuk 2 dadu hitam dan putih atau NS-nya sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Titik sampel kejadian A yaitu mata dadu berjumlah 6, yaitu titik sampelnya adalah 1 dengan 5, selanjutnya 2 dengan 4,
selanjutnya 3 dengan 3, selanjutnya 4 dengan 2, selanjutnya 5 dengan 1. Jadi NA-nya ini banyak titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 5. Jadi peluang A sama dengan rumusnya adalah NA per NS anak-anak, berarti 5 per 36. Lanjut kita mencari frekuensi harapan untuk A sama dengan PA dikali N. PA nya tadi 5 per 36. Selanjutnya N nya ibu tuliskan di sini anak-anak. N nya sama dengan 36 karena tadi dilempar 36 kali dikali 36. Dibagi 36 1 dibagi 36 1. Berarti frekuensi harapan untuk kejadian A adalah 5. Jika dua dadu berbeda warna dilempar bersamaan, dadu yang muncul jumlahnya 10 atau 3 adalah, berarti kita diminta untuk mencari titik sampel kejadian A, yaitu dadu yang muncul berjumlah 10 atau 3. Berarti di sini kemungkinannya adalah 1 dengan 2 berjumlah 3, 2 dengan 1 juga berjumlah 3, selanjutnya berjumlah 10 anak-anak, 4 dengan 6, 5 dengan 5, dan yang terakhir 6 dengan 4. Ini yang diminta adalah dadu yang muncul, maka ibu sebutkan saja titik sampelnya. Nomor 19 anak-anak, 3 uang logam berbeda warna dilempar secara bersamaan sebanyak 64 kali. Frekuensi harapan munculnya satu sisi gambar dan 2 sisi angka adalah, baik ibu bahas soal nomor 19, ruang sampel untuk pelemparan 3 uang logam adalah, di sini ada angka gambar, ini untuk uang logam pertama, untuk uang logam kedua ada angka gambar, dan untuk uang logam ketiga ada angka gambar. Kalau kita gabungkan menjadi AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan terakhir GGG. Jadi dari sini bisa kita ketahui banyak ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Selanjutnya titik sampel kejadian A yaitu 1 sisi gambar dan 2 sisi angka. Berarti 1 gambar 2 angka di sini. 1 gambar 2 angka di sini anak-anak. Ini di sini ada 3. Ibu tuliskan dulu. Berarti A, G, selanjutnya A, G, A, dan yang terakhir adalah G, A, A. Ini berarti banyak titik sampelnya atau NA ada 3. Berarti peluang untuk kejadian A ini adalah NA per NS sama dengan 3 per 8. Selanjutnya kita cari frekuensi harapannya anak-anak. N-nya adalah di sini diketahui N-nya adalah 64 kali. Ibu tuliskan dulu. N sama dengan 64 kali. Berarti frekuensi harapan kejadian A sama dengan PA dikali dengan N sama dengan PA-nya 3 per 8 dikali N-nya 64. Ini sama dengan dibagi 8, 1 dibagi 8, 8. 3 kali 8, 24. Berarti frekuensi harapannya adalah 24. Semoga bermanfaat anak-anak.